Bukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Selamat siang, saya Aklas dan rekan saya Kemal. Kami dari kelas 11/4 ingin mewawancari seorang guru, yaitu guru BK yang wawancara ini bertujuan untuk mencari solusi atau mencari jalan keluar agar kebersihan kelas menjadi lebih bersih dan nyaman. Oke, langsung saja kita wawancari Bu Retno ya. Selamat siang, saya Kemal bersama rekan saya Aklas. Di sini kami akan mewawancarai Bu Retno selaku guru bimbingan konseling di SMA 1 Raja Bendut. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya Bu? Ya, saya Aklas sama rekan saya Kemal. akan mewawancara tentang mengenai kebersihan kelas, Bu. Khususnya yang ada sampah di kolong meja. Sekarang kan lagi marak-maraknya Bu ya, banyaknya sampah di kolong meja. Saya akan nanya solusi atau penyebabnya. Atau tujuan untuk agar lingkungan kelas menjadi lebih bersih itu Bu. Sampah yang bikin sampah siapa? Yang membuat sampah itu ada di kelas itu siapa? Siswa dalam kelas tersebut. Siswa ya kan. Jadi harusnya adanya kesadaran dari siswa tersebut ya. Sampah itu kan dibawa oleh teman kalian atau kalian sendiri yang dari luar, kemudian kalian taruh di dalam kolong atau di manapun itu gitu. Jadi sebenarnya harusnya kesadaran dari kalian sendiri dan teman-teman yang kalau ada teman yang tidak sadar pun bisa kalian ingatkan dengan cara ditegur atau diingatkan ya kan. Caranya gimana? Kalau menurut saya caranya itu kalian bikin deh satu seksi ya kayak program ya dari kelas sendiri ya, program bahwa misalkan sehari kalian harus dapat sampah misalkan ya, operasi semut kah, atau kalian harus bisa ngambil sampah di dalam kelasnya ya kan, dalam kelas bisa itu, tapi per orang itu misalkan gantian nih kelas yang jaga hari ini ya. Itu solusi pertama ya, selain mengingatkan temannya adanya program, kemudian diingatkan, kemudian juga kalau bisa dengan cara juga memilah sampah ya di program tersebut. Kalian bisa masukkan pemilahan sampah, kan kadang-kadang kalian nggak tahu ya mana sampah organik, mana sampah non organik ya. Gimana cara pemilahannya bisa kalian pilih sendiri. Misalkan kalau sampah organik misalnya kan sekarang sudah ada tuh di depan sampahnya yang warna-warni itu, tempat sampahnya ada yang warna kuning dan warna hijau. Nah di situ kalian bisa informasikan ke temannya, ini loh kalau sampah organik itu yang seperti apa ya, kemudian sampah non organik itu seperti apa, contohnya ciri-cirinya bisa kalian. Jadi agar mereka lebih aware lagi, lebih ini lagi. Dan juga salah satu caranya juga pemberian punishment pada teman kalian yang membuang sampah sembarangan, misalkan 1.000 sehari, atau kalau yang buang sampah plastik misalkan 1.000 ya. Pokoknya nanti ada satu orang yang memang tugasnya untuk berkeliling nih, kalau kata ini satpamnya lah ya keliling nih, misalkan siapa kelas atau adik tiga-tiga gitu. Wah ada sampah di sini, checklist, bayar nih. Nanti uangnya bisa digunakan untuk kas kelas atau uangnya bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya gitu. Jadi daripada saya keluarin uang buat sampah ya, gue buang sampah deh kan, jadi ada punishment. Nah kadang-kadang orang tuh lebih takut sama daripada ngeluarin uang buat sampahnya gitu. Berarti menurut Ibu itu punishment yang kayak gitu tuh hal yang wajar, Bu? Sih sebenarnya, atau mau disuruh push up tapi 100, jangan 5 mah enteng, gampang sama sekali ini 100 biar ada efek jerak gitu. Jadi maksud dari punishment itu adalah untuk memberikan efek jerak pada teman kalian
hobinya buang sampah. Dan tidak melakukan lagi. Berarti apa ibu memiliki saran untuk kayak meningkatkan apa ya namanya kesadarannya lagi agar buang sampah itu berarti punishment gitu Bu ya? Iya, Diberi sampai punishment, kemudian juga diberikan pengetahuan apa ya sama teman-teman kamu bahwa sampah itu sebab akibat sebab kalau misalkan buang sampah sembarangan bisa menyebabkan apa selain lingkungan tidak baik juga kan buat kesehatan juga tidak baik, ya kan? Yang banyak semut, mungkin ada kecoa, itu kan buat jatuhnya tidak baik kesehatan. Kan kayak keluhan ya teman-teman. Tapi kalian bikin programnya dulu sama ada ya, apa ya, perangkat kelas lah. Terus ada seperti itu. Yang gampang aja kepada yang susah-susah, ya nggak sih? Gitu aja. Ya, Cukup ya, cukup jelas banget. cukup jelas. Ya. Terima kasih Bu.